Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian melihat video ini. Jadi di video kali ini gue mau bahas anime Kagejitsu season kedua episode ke-9 yang baru aja tayang kemarin. Jujur episode 9 ini adalah episode terbaik dalam 8 episode season 2 sebelumnya. Kenapa begitu? Karena di episode sebelumnya itu gue terlalu banyak gitu diliatin hal-hal aneh kayak si Cheat yang ngulang-ngulang mulu omongannya. Terus ada juga close up codet getan yang gak ada habis-habisnya. Terus yang paling parah di episode fan service kemarin, gue malah diliatin baju renang Jaga dan Hyoro yang di close up buat apa coba? Kalian emang bisa tegang gitu ya kalau diliatin kayak beginian? Ya, tapi semua terobati sih dengan episode kali ini yang menurut gue banyak banget detail menarik yang gue pengen banget bahas ke kalian. Ya udahlah ya, gue nggak mau bikin video ini kepanjangan, jadi kita mulai aja pembahasannya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, gue akan memberitahu kalian kalau video ini tuh akan mengandung spoiler gitu. Jadi silahkan bertindak bijak mau lanjut apa enggak. Dan ya jangan lupa juga untuk like dan komentar, serta subs dan follow agar kalian gak ketinggalan video gue selanjutnya. Oke deh, detail menarik yang pertama adalah ketika kalian bisa lihat seorang NPC wanita yang selalu nyambung terus ke omongannya si Cheat. Dan jika kalian belum tahu siapa dia, sebenarnya NPC ini bernama Marie. Dan dia itu adalah sosok wanita yang pernah ditolong Cheat di Kagejitsu season kedua episode ke-1-nya. NPC ini ditolong Cheat ketika dia ada di rumah kupu-kupu malam lah ya. Ketika saat kejadian zombie di kota tanpa hukum Outlaw terjadi. Jadi gadis ini tuh pernah ditolong sosok Shadow pas lagi mau digigit pelanggannya. Dan sekarang dia udah tobat buka cafe karena dulu dia cuma terpaksa gitu jadi kupu-kupu malam. Untuk detail menarik yang kedua adalah ketika kita diperlihatkan sosok 664, 665 yang sedang makan di kafe milik Marie. Nah lucunya di momen ini Cheat maupun 664 dan 665 kelihatan biasa aja gitu dan gak saling kenal. Jadi buat yang belum tahu nih guys, gak semua anggota Shadow Garden itu tahu ya guys tentang Cheat Kageno adalah sosok Shadow. Hanya si Chikage, karyawan Mitsugoshi, nomor 559 dan beberapa orang aja gitu yang tahu tentang sosok Cheat adalah Shadow. Makanya nomor 664 dan 665 itu nggak bereaksi apapun gitu, padahal dia duduk di sebelah bosnya sendiri. Lalu bagaimana dengan Cheat? Ya meskipun Cheat pernah melawan mereka gitu saat dia jadi John Smith, gua rasa sih dia udah lupa gitu. Ngomong-ngomong, Oriana itu ada di dalam kamar ini ya guys ya. Kalau aja dia udah bangun, mungkin dia bakal ketemu Cheat. Gila sih, satu penginapan tapi nggak sadar. Lanjut detail menarik ketiga adalah ketika sosok 664, 665, dan 666 atau Rose Oriana akan bergabung dalam misi bersama anggota nomor 559. Dan jika kalian sadar, ketika mereka bertemu dengan nomor 559, kalian bisa melihat kalau dia itu sedang membaca buku Eminence in Shadow karya dari Natsume Kafka atau Beta. Yang mana fakta ini bisa terlihat dari warna dan sedikit tulisan di sampulnya. Sebenarnya fakta ini juga bisa didukung jika kalian menonton anime Kagejitsu Chibi season 1 episode keduanya. Dimana ketika Beta sedang mengalami kemunduran dalam tulisannya di novel Eminence in Shadow, Alpha datang dan memberikan semangat sambil memberitahukan ke Beta bahwa karya-karyanya sangat ditunggu oleh para member Shadow Garden lainnya. Terutama The Eminence in Shadow yang dibuat berdasarkan pengamatan Beta dari gerak-gerik bos besar mereka yaitu Shadow. Dan ya, nomor 559 sendiri adalah salah satu sosok member fanatik tingkat berbahaya sama seperti Zeta. Makanya nggak mungkin dia nggak baca novel tentang idolanya yaitu Shadow. Lanjut detail menarik yang keempat adalah ketika nomor 559 atau sebut saja dia Victoria. Dia membeberkan fakta bahwa Victoria ini dan juga Rose Oriana adalah member Shadow Garden yang telah diberikan kekuatan langsung oleh Cheat Kageno atau Shadow. Dan hal itu membuat 664 dan 665 terkejut. Karena para member Shadow Garden lainnya kebanyakan itu akan diberikan kekuatan atau disembuhkan oleh para member si Chikage aja gitu. Makanya di sini si Victoria itu bangga banget bisa dapat kekuatan langsung dari Shadow. Tapi di sisi lain dia juga merasa kurang suka dengan Rose. Karena dia juga sama dipilih sama Shadow secara langsung. Lalu untuk 664 dan 665 mereka itu mungkin juga mikir gitu. Pantes aja gue sering dapat banyak adegan. Ternyata temen gue itu orang dalam tuh. Oke, detail menarik yang kelima adalah ketika kita mendengar monolog dari Cheat yang mengatakan bahwa dia itu pergi ke Midgar seorang diri selama beberapa waktu. Dan sepertinya si Cheat ini udah melakukan banyak hal seperti mencoba masuk penjara, ikut perang pemberontakan, dan sebagainya lah ya. Dengan dalih nyari jati dirinya sendiri gitu intinya.
Sebenarnya detail ini tersambung ke episode 8 kemarin, dimana ketika Jaga dan Hyoro masuk ke apartemen Cheat, mereka itu kan gak nemuin Cheat. Jadi bisa dibilang ketika Jaga dan Hyoro lagi kencan di Mitsugoshi Onsen Land bareng member Shadow Garden, si Cheat itu malah pergi ke kota Midgar buat ya tadi nyari jati dirinya. Lalu untuk detail menarik yang keenam masih berhubungan dengan detail kelima ketika kita diperlihatkan masa lalu Cheat saat dia sampai di kota Oriana untuk mencari jati dirinya. Di mana Cheat ternyata pernah ingin mencoba kehidupan di kamp penjara yang bisa kalian lihat di web novelnya chapter 149. Lalu setelah kabur dari penjara, kita juga diperlihatkan Quinton dan Gudo Kinmeki yang membantu pemberontakan fraksi Royalis di mana Cheat juga ikut berperang gitu. Dalam perang itu, Cheat menggunakan 3 om-om ini untuk menggunakan teknik barunya yaitu Shadow Marionette. Di mana Cheat menggunakan kekuatannya pada mereka dengan lambang Black Cross. Dan fakta ini kalian bisa baca di web novel chapter 180 kalau nggak salah. Dan ya, 3 orang ini mulai dikenal sebagai Sumpah Black Cross. Dan buat kalian yang belum tahu ya, dalam light novel Kagejitsu, lambang Black Cross itu seperti bencana yang membuat gate raksasa gitulah. Tapi kalau di web novel, lambang Black Cross itu adalah suatu lambang legenda kehormatan di kerajaan Oriana di masa lalu. Makanya si Cheat itu gunakan sihirnya untuk menciptakan lambang mawar hitam atau Black Cross buat 3 om-om ini yang diperkuat ya sama Cheat pakai teknik barunya. Lalu detail menarik yang ketujuh masih tersambung ke detail menarik kelima, di mana kita diberitahukan lewat monolog Cheat yang nyari jati dirinya kan ya. Bahwa sebenarnya dia itu kurang paham gitu, penguasa di balik bayangan itu harus kayak gimana lagi. Istilahnya sih dia lagi nganggur, nggak ada kerjaan. Si Cheat itu lagi mulai cari tujuan baru, panggung baru lah intinya. Karena meskipun dia jadi penguasa bayangan, terus apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lawan? Belum ada gitu di pikiran Cheat. Si Cheat itu di dalam momen ini belum sadar tentang keberadaan kultus yang Shadow Garden lawan. Dia masih mikir kalau itu tuh cuma bandit yang kuat aja. Makanya pas lihat berita tentang kerajaan Oriana belum menentukan raja barunya, Cheat ingat momen dulu si Rose bunuh ayahnya. Jadi si Cheat salah paham bahwa si Rose itu berencana menjadi seorang raja. Dan karena Rose memilih untuk membunuh ayahnya sendiri, Cheat memikirkan si Rose itu bakal jadi raja tiran gitu. Oleh karena itu si Cheat mau bantu si Rose jadi raja. Dan ketika momen dimana si Rose semakin jahat ketika menjadi raja tiran, si Cheat itu pengen lawan si Rose karena merasa seperti drama panggung besar gitu buat mereka. Jadi di pikiran si Cheat itu, Rose itu adalah calon raja iblis yang bakal Cheat bantu nih supaya bisa jadi lawannya di masa depan. Sungguh kompleks sih pikiran si Cheat ini. Lalu detail menarik ke-8 adalah ketika kita melihat Gamma dan Nue sedang bahas tentang Oriana Rose dan masalah dengan ibunya serta kerajaannya. Di momen ini kita diperlihatkan sebuah bunga rose mungkin ya. Namun bunga itu anehnya memiliki sangkar di sekelilingnya. Hal ini seakan-akan memberikan sebuah clue tentang kondisi Oriana itu sendiri yang mungkin aja dia itu sedang mengalami pengekangan gitu guys. Lalu fakta ke-9 adalah ketika kita diperlihatkan Cheat sedang dipukuli sama preman yang ngaku-ngaku sebagai penjaga daerah situ. Di sini uang Cheat dan Mary diambil mereka sebagai biaya perlindungan. Dan alhasil Cheat nggak mampu bayar lagi untuk uang penginapan di tempat Marie. Tapi untung si Marie ini baik dan nggak minta biaya apapun dari Cheat. Jujur ya, cobaan si Mary ini berat banget loh. Ketika dia udah tobat gitu kan, masih banyak banget penderitaan yang harus dia lalui. Tapi ya untungnya Cheat balik lagi nanti buat bayar biaya penginapannya. Bahkan uangnya itu yang dibayarkan lebih banyak gitu. Lalu detail menarik yang ke-10 adalah ketika kita diperlihatkan para preman yang malak Cheat tadi ya. Lagi ngobrol rumor tentang 3 om-om yang dapat lambang Black Rose dari Cheat pakai teknik Shadow Marionette. Selain itu, juga para preman itu ngomongin tentang harta karun di reruntuhan di mana si Victoria sama 664 dan 665 lagi bertarung sama anggota kultus Diabolos. Pas denger kata harta karun, si Cheat itu langsung kepancing sama kata-katanya. Dan lalu si Cheat itu ngebunuh mereka sambil ngambil rampasan dari para preman yang pernah nyerang kedai Mari tersebut. Oh ya, kita juga dibuat nostalgia sama studio ini dengan diperlihatkannya adegan di mana peralatan Cheat di masa lalu itu ditampilkan gitu. Dimana di episode kali ini, sepatu cadangan yang pernah gue bahas dalam detail menarik yang gue temuin di Kagejitsu Season 1, episode ke-1 itu benar-benar jelas banget. Silahkan nonton ya guys video detail menarik yang berhasil gue temuin itu. Lalu ya, untuk fakta menarik ke-11 adalah ketika Cheat muncul di gunung tempat Victoria bertarung. Saat bertemu Victoria, Cheat itu nyembuhin tangannya Victoria dan juga luka-luka 664 dan 665. Nah, setelah pertarungan selesai,
Cheat sempat mau ngomong di mana harta karunnya. Jadi guys, detail ini tuh berhubungan dengan detail ke-10 di mana pas preman lagi ngobrol, Cheat kan dengar kalau di gunung dekat reruntuhan ada harta karun. Dan si Cheatnya itu ternyata percaya. Makanya pas dia ke situ, ternyata ada Victoria dan member Shadow Garden yang lain lagi bertarung. Jadi si Cheat di situ tuh bukan karena kebetulan, tapi emang karena dia lagi nyari harta karun. Makanya Cheat awalnya mikir mereka itu lagi rebutan harta karun sama bandit sekte Diabolos. Lalu untuk detail ke-12, jujur detail ini tuh sebenarnya udah gua tebak-tebak dari awal gitu. Jadi ada saat di beberapa adegan ada sebuah selebaran yang muncul terus gitu. Dan gua merasa curiga dengan selebaran itu. Tapi karena tulisannya belum ditranslate sama Beastation, makanya gua nunggu saat selebaran itu di close up. Dan alhasil bener aja gitu. Di momen terakhir pas Cheat lihat selebaran yang terbang itu, dan ternyata itu adalah pengumuman tentang pernikahan Rose dan Don Ketsuhat ya. Gue lupa namanya. Di momen inilah si Cheat itu marah. Kenapa bisa begitu? Ya karena si Cheat itu mikirnya kalau si Rose itu bakal jadi raja berikutnya. Kalau dia sampai nikah, berarti si Don Ketsuhat itu juga bakal memiliki kemungkinan jadi raja kan? Oleh karena itulah Cheat marah. Si Rose ini udah dibantu, dikasih kekuatan, kok nggak mau jadi raja gitu. Kalau si Rose nggak jadi raja tiran, terus rencana Cheat jadiin si Rose calon raja iblis buat jadi lawannya itu bakalan hancur guys. Lalu untuk fakta ke-13 adalah ketika kita mendengar perkataan nomor 665 dan 664 pada nomor 666, mereka mengatakan bahwa nomor 559 telah berhasil menang melawan nomor 89. Jadi guys, nomor 89 itu adalah gatekeeper di Shadow Garden yang tugasnya itu melawan rekrutan baru yang ingin menjadi number bernama gitu. Lalu seperti apa sih number bernama itu? Kemungkinan besar sih number bernama itu adalah anggota yang memiliki nama dari angka Romawi dan salah satunya itu contohnya Nu gitu. Dan kalau nggak salah sih Nu, Kai, dan Omega dulunya juga adalah anggota Shadow Garden dengan nomor 3 digit. Namun mereka berhasil menang melawan 89 dan kembali menantang nomor 2 digit hingga akhirnya mereka mengambil nomor mereka. Dan faktanya Victoria juga pernah gitu melawan The Gatekeeper nomor 89. Dan kalian itu bisa melihat di anime Kagejitsu season 1 episode ke-20-nya. Ini dia penampakannya. Oh ya guys, ini ada sedikit fakta tambahan di mana ketika gue lihat Victoria terus ngeliatin si Rose pas denger bahwa ibunya adalah Ratu Oriana Kingdom gitu. Di sini gue berspekulasi kalau si Victoria itu emang pengen Rose berkhianat, makanya dia langsung nyerang ibunya. Semua itu dilakukan supaya Shadow kecewa gitu kayaknya sama si Rose, sehingga si Victoria akan menjadi spesial lagi di mata Cheat. Intinya sih dia cemburu dengan keberadaan Rose yang dikasih kekuatan langsung sama si Cheat. Karena memang sefanatik itulah si Victoria. Terus gimana nih ya jadinya jika Victoria ketemu sama 3 om-om yang dikasih kekuatan pakai Shadow Marionette? Apakah si Victoria juga bakal nyingkirin mereka karena cemburu? Gimana menurut kalian guys? Oke deh guys, segitu aja pembahasan detail menarik yang berhasil gue temuin dalam episode kali ini. Dan ya, semua pembahasan di atas berdasarkan pendapat dan teori gue aja. Jika kalian punya pendapat atau nemu detail menarik lainnya, silahkan tulis aja ya di kolom komentar. Kalau begitu, karena videonya udah kepanjangan, gue Sepu Sandayu undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.